Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Wicaksono dari Universitas Budi Luhur. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya untuk kelas seminar proposal internasional. Dengan judul proposal saya adalah ketertarikan remaja Indonesia terhadap animasi Jepang sebagai budaya populer. Yang pertama-tama, latar belakang penelitian ini adalah membahas anime Jepang atau anime, yang merupakan sebuah animasi Jepang yang digambar oleh tangan atau diciptakan oleh komputer dan berasal dari Jepang. Di luar Jepang dan dalam bahasa Inggris itu sendiri, anime merujuk kepada karya animasi berasal dari Jepang. Tetapi di Jepang dan dalam bahasa Jepang, anime sebuah istilah yang berasal dari memperpendek kata animation dalam bahasa Inggris, mendeskripsikan segala macam bentuk karya animasi terlepas dari gaya atau asal. Karya animasi yang memiliki ciri khas seperti anime juga sering dipanggil sebagai animasi yang terpengaruh oleh anime. Anime itu sendiri sudah menyebar ke Indonesia semenjak tahun 1970. Tetapi, pada awal tahun 1980 merupakan masa di mana film anime masuk ke Indonesia. Salah satu anime yang mendorong popularitas anime di Indonesia pada zaman itu adalah Tetsuwan Atom atau Astro Boy. Dengan kesuksesan Astro Boy pada era 90-an, diikuti oleh anime lainnya berjudul Doraemon, sebuah karya bergenre komedi serta fiksi ilmiah di RCTI pada tahun 1961 karya Fujiko F. Fujio. Kepopuleran Astro Boy serta Doraemon membuka peluang untuk lebih banyak sarana anime untuk memasuki Indonesia dan menjadi lebih populer di kalangan remaja Indonesia kala itu sendiri. Banyak hal yang terpengaruh akibat anime itu sendiri. Contohnya seperti ketertarikan remaja Indonesia terhadap bahasa Jepang, serta fashion dari karakter-karakter anime itu sendiri, di mana para penggemar dari suatu seri akan berusaha mengikuti fashion dari sebuah karakter atau mereka akan mencoba membuat sebuah kostum yang menyerupai karakter yang mereka sukai. Hal ini dinamakan cosplay, di mana mereka menggunakan kostum menyerupai karakter yang mereka sukai. Globalisasi budaya populer Jepang kini dibuktikan dengan semakin banyaknya acara-acara bernuansa Jepang seperti karaoke, festival manga, kontes cosplay, dan tentu saja anime itu sendiri. Bahkan tidak jarang pula, ada beberapa animasi karya penggemar yang terinspirasi dari atau mendedikasikan terhadap serial anime yang mereka sukai. Biasa juga disebut dengan fanword. COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2019 lalu menjadi salah satu faktor terbesar. Mengapa penggemar animasi Jepang meningkat secara pesatnya? Mudahnya mengakses animasi Jepang dan karya-karya yang sejenis melalui internet menjadi pemicunya, dan jika dibandingkan dengan budaya tradisionalnya lebih sulit untuk diakses secara online atau daring, maka daya tarik animasi Jepang semakin terlihat dengan jelas. Keragaman genre pada anime Jepang sekarang jika dibandingkan pada periode 1980-an, buat anime semakin meningkat. Selain televisi, anime sudah sampai ke ranah layar lebar atau bioskop. Beberapa anime sudah diangkat ke layar lebar antara lain adalah Doraemon the Movie karya Fujiko F. Fujio, hingga House Moving Castle karya dari Hayao Miyazaki. Cerita yang berkualitas dan penyajian gambar yang menarik menjadi alasan kenapa anime mudah disukai oleh banyak kalangan termasuk remaja. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan penggemar anime terbanyak. Gaya penggambar anime bervariasi tergantung dari animator atau senimannya. Tetapi, karakter dari anime Jepang memiliki ciri khas yang gampang dikenali jika dibandingkan dengan gaya menggambar dari barat. Sebagai contoh, karakter anime Jepang biasanya dikenali dengan mata yang besar, rambut berwarna-warni, serta hidung dan mata yang kecil. Anime mencakup berbagai macam genre, termasuk drama, romance, horror, dan science fiction atau sci-fi. Beberapa serial anime bahkan memiliki genre yang tidak biasa atau bisa disebut niche, seperti cyberpunk dan mecha, di mana cyberpunk adalah sebuah subgenre dari science fiction yang berlatar belakang masa depan distopia yang fokus kepada combination of low life and high tech, menampilkan teknologi futuristik dan pencapaian ilmiah.
seperti kecerdasan buatan dan perangkat cyber, disandingkan dengan keruntuhan masyarakat, distopia, atau pembusukan. Salah satu contoh dari karya anime dengan genre cyberpunk adalah Cyberpunk Edge Runner. Sementara mereka sendiri merupakan sebuah subgenre yang menampilkan robot atau mesin raksasa lainnya yang biasa dikendarai dan digambarkan memiliki bentuk seperti manusia. Contoh dari anime seperti ini adalah anime Gundam. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah di proposal ini. Rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh buruk dari menyebar animasi Jepang atau anime pada remaja Indonesia, dan apakah ada manfaat dari menyebar animasi Jepang di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, tujuan penelitian ini ada 3. Pertama adalah menganalisa terkait bagaimana menyebarnya anime di Indonesia. Kedua, mendeskripsikan masalah yang timbul dari menyebarnya anime di Indonesia. Ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis keuntungan macam apa yang bisa diambil dari di kalangan remaja Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian itu sendiri. Pertama, manfaat teoritis ini adalah untuk mampu memahami secara luas mengenai isu yang digunakan di dalam penelitian dengan menggunakan kaitan teori yang relevan. Selain itu, diharapkan mampu menjadi temuan baru yang dapat dimanfaatkan di dalam hubungan internasional baik mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum. Kedua, adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan mampu digunakan sebagai rujukan penelitian serta penambahan wawasan bagi peneliti hubungan internasional di dalam bidang kajian antara Indonesia dan Jepang dalam bidang budaya. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis penelitian ini dengan melakukan analisa pada bagaimana strategi Indonesia dalam upaya menarik perhatian remaja Indonesia terhadap budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian didukung dengan unit eksplanasi mengenai bagaimana bentuk kebijakan Indonesia dalam memulihkan ketertarikan remaja Indonesia terhadap budaya tradisional. Unit penelitian ini didukung dengan fokus kajian tingkat analisis negara bangsa dan didasari dengan adanya sebuah cara pandang bahwa dalam segala keputusan dalam sebuah permasalahan memiliki acuan pada tingkat negaranya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pertama adalah jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan sebuah jenis penelitian dengan tujuan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yang diangkat secara jelas dan terperinci, tetapi juga memberikan penjelasan bagaimana masalah tersebut dapat terjadi. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah rangkaian penelitian dengan hasil gambaran data dalam bentuk perkataan baik, nulisan maupun lisan yang bersumber dari manusia serta aktivitas yang diobservasi. Selanjutnya adalah bentuk penelitian. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian studi kepustakaan atau library research. Dalam bentuk penelitian ini didasarkan pada bahan yang tertulis yang akan memberikan pembahasan melalui jurnal, artikel, makalah, atau penelitian lainnya. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan jurnal, buku-buku, artikel, sehingga dokumen-dokumen baik dari pemerintahan Jepang maupun Indonesia. Selanjutnya adalah jenis data. Penelitian ini akan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yang asalnya bisa melalui artikel atau jurnal terkait. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau biasa disebut dengan teknik dokumen yang mengumpulkan tulisan, gambar, serta karya-karya dalam melengkapi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan metode analisis data dengan menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah reduksi data, kedua display data, dan ketiga adalah verifikasi.
Selanjutnya, uji validitas data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penulisan pengawasan data yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan uji validitas data atau sebagai sebuah pembanding data yang digunakan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Berdasarkan masalah penelitian tersebut, guna mempermudah penulisan maka penulis hendak menyusun dengan melakukan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu bab pertama, pendahuluan; bab kedua, meningkatnya persebaran animasi Jepang di Indonesia pada masa pandemi. Bab ini menjelaskan bagaimana kondisi persebaran anime Jepang di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pada bab ketiga, membahas kebijakan Indonesia dalam mengatasi persebaran animasi Jepang di Indonesia. Setelah mengetahui adanya penurunan ketertarikan terhadap budaya nasional, kemudian terfokus pada upaya negara Indonesia dalam melakukan pemulihan, diperlukan adanya kebijakan baru untuk menarik minat remaja Indonesia. Bab keempat adalah penerapan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memulihkan ketertarikan terhadap budaya tradisional. Pada bab ini menggambarkan dan menjelaskan bagaimana bentuk penerapan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintahan Indonesia dalam melakukan pemulihan daya tarik budaya tradisional Indonesia pasca pandemi yang sempat menurun. Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan dengan judul Ketertarikan Remaja Indonesia Terhadap Animasi Jepang sebagai Budaya Populer.